Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini, Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film Outlier tahun 2021. Usut punya usut, film ini digarap waktu zaman pandemi dan hasilnya juga keren banget sih. Ceritanya simpel, seru, dan tentunya plot twist yang sulit ditebak jadi kelebihan dari film ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Nama gadis ini adalah Olivia. Dia tinggal bersama dengan kekasihnya yang bernama James. Hari itu, adik dari Olivia yang bernama Charlie datang untuk berkunjung. James dan Charlie tidak saling menyukai nih. James berpikir bahwa Charlie akan menjauhkan Olivia darinya. Jika Olivia masih berhubungan dengan Charlie, James merasa pengorbanannya selama ini untuk menghidupi Olivia tidak dihargai. Perdebatan terjadi. Ini bukan yang pertama kalinya. Di sisi lain, seorang pria muda bernama Thomas sedang bersantai di dalam mobil. Thomas seolah-olah tidak bisa lepas dari earphone dan ponselnya. Ketika Thomas pergi ke SPBU, Thomas bertemu dengan seorang lelaki pemilik SPBU. Mereka mengobrol tentang kayu bakar yang Thomas bawa. Thomas tadinya mau kasih beberapa kayu bakar secara sukarela, tapi lelaki ini menolak dan mengatakan akan membelinya nanti. Jadi Thomas dan lelaki ini sempat tukeran alamat dan kontak gitulah. Tiba-tiba mobil milik James berhenti di SPBU. Olivia keluar dari mobil, tapi James memaksa Olivia untuk masuk kembali. Thomas yang melihat perdebatan antara keduanya memilih melerai perdebatan itu. Thomas tidak suka cara James memaksa Olivia. Di sini Olivia malah ingin dijauhkan dari James. Nah, James yang emosi bilang Olivia ini gila dan Thomas gak akan pernah sanggup menghadapinya. Lelaki pemilik SPBU juga meminta James untuk pergi aja lah sebelum dirinya melaporkan kejadian ini ke polisi. Olivia meminta Thomas membawanya ke suatu tempat yang tenang dan jauh dari James. Ya jelaslah Thomas bingung kemana dia harus bawa Olivia. Sementara kata Olivia dia tidak punya saudara untuk dikunjungi saat ini. Walaupun Olivia punya seorang ibu dan adik laki-laki, tapi Olivia tidak mau keluarganya tahu tentang masalah ini. Akhirnya Thomas dan Olivia memutuskan untuk pergi ke rumah Thomas. Di sana, Olivia dan Thomas saling bercerita. Olivia bilang, James ini sangat kasar, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan seperti mencekik, meludahi, dan sebagainya. Thomas juga bercerita bahwa ayahnya seseorang yang baik di lingkungannya. Padahal aslinya ini ayahnya kasar banget sama kayak James. Thomas bahkan melihat ayahnya ini menyerang ibunya dulu, tapi itu adalah terakhir kalinya Thomas melihat ayahnya. Sayang, ibu Thomas mengalami trauma berat setelah itu. Hal inilah yang membuat Thomas memiliki impian untuk menyelamatkan orang-orang lemah yang mengalami kekerasan dalam hidupnya. Rumah Thomas berada di sisi lautan. Itu membuat Olivia yang suka dengan laut merasa betah tinggal di sana. Apalagi Thomas juga sangat baik dan bisa mengerti tentang kondisi Olivia. Selain itu, Olivia juga menulis surat untuk ibunya. Olivia mengatakan dia berada di tempat yang nyaman dan aman. Tapi pada malam harinya, Olivia mendengar Thomas membacakan surat yang ditulis untuk ibunya. Selain itu, Thomas bisa menebak hobi dan musik kesukaan Olivia. Di sini sih kelihatan Olivia udah mulai merasa janggal dengan tingkah Thomas. Tapi kayaknya Olivia berusaha berpikir positif karena melihat kebaikan Thomas setiap harinya. Setiap kali Olivia bilang akan kembali pada James, Thomas menjawab Olivia belum siap. Selalu saja seperti itu. Malam itu, Olivia bermimpi dia dikejar oleh James di tengah hutan. Mimpinya ini terasa begitu nyata hingga membangunkan Olivia dari tidurnya. Olivia tersentak. Mimpi buruk itu bukti bahwa Olivia memang memiliki trauma mendalam atas kekerasan yang James lakukan. Di sisi lain, Olivia yang merasa was-was tentang keselamatan dirinya mulai menyembunyikan pisau di bawah bantal tidurnya. Selain itu, Olivia juga mendengar Thomas berbicara dengan seseorang. Thomas bilang Olivia terlalu pasif dan tidak mungkin menggunakan pisau itu. Olivia juga mulai mempertanyakan nih, kenapa Thomas membaca suratnya
Dan dengan siapa Thomas berbicara? Karena Thomas terdengar membicarakan Olivia. Thomas sih bilangnya berusaha melindungi Olivia dengan segala cara yang dia bisa. Pokoknya itu adalah jawaban Thomas ketika melakukan hal yang menurut Olivia mencurigakan. Kian hari, Olivia semakin ketergantungan dengan Thomas. Olivia bahkan tidak mau makan jika Thomas tidak memasakkan sesuatu untuknya. Tapi di sisi lain, rasa penasaran Olivia akan Thomas semakin besar. Dia melihat Thomas pergi ke ruang bawah tanah, dan saat Thomas keluar rumah, Olivia berusaha mencari tahu ada apa di bawah sana. Tapi sayang, Olivia tidak menemukan apapun. Thomas melihat tingkah Olivia nih. Dia terlihat berpikir dan berbicara dengan seseorang untuk sekian kalinya. Olivia terbangun malam harinya di tempat yang berbeda dan dalam keadaan yang mengejutkan banget. Kaki Olivia ini dipasangi rantai besi. Olivia berusaha berjalan keluar kamar untuk menemui Thomas. Di sana, Olivia mempertanyakan apa yang terjadi dan kenapa Thomas melakukan ini padanya. Ya, Thomas menceritakan bahwa dia tahu semuanya. Dia tahu Olivia membawa pisau ke kamar. Olivia juga berusaha kabur untuk kembali kepada James yang jelas-jelas menyakiti Olivia. Dan jujur, itu membuat Thomas sangat khawatir. By the way, mimpi buruk Olivia ini ternyata beneran. Dia dikejar di tengah hutan, tapi bukan oleh James, melainkan oleh Thomas. Sebenarnya Olivia terkejut juga mendengar penjelasan Thomas, tapi dia kayak yang, ya udahlah, aku nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Keesokan harinya, Olivia dengan ragu berusaha menikam Thomas, tapi jelas cara ini gagal. Thomas tahu Olivia mau menyakitinya, tapi Thomas kayak yang gak peduli aja gitu dan terus-menerus mengatakan akan membuat Olivia menjadi lebih baik. Selain itu, Thomas ini tahu semua data tentang Olivia dan keluarganya. Ditambah lagi, Thomas juga menguntit Olivia selama ini. Dan ya tadi, katanya semua tindakan Thomas semata-mata ingin membuat Olivia menjadi lebih baik. Di momen ini juga Olivia berhasil membuka rantai besi di kakinya. Dia berhasil kabur dari rumah Thomas lalu mulai mencari James. Sayangnya, di tengah hutan dia menemukan mayat yang terkubur dan ketika menggali, Olivia melihat sebuah tangan di sana. Itu adalah tangan James dan Olivia linglung. James sudah mati. Beberapa menit kemudian, Thomas mampu menemukan Olivia lagi dan membawa Olivia ke rumah pondok milik Thomas. Tidak menyerah, Olivia mencoba kabur di keesokan harinya. Ketika menggeledah kamar Thomas untuk mencari kunci, Olivia menemukan ponsel milik Thomas. Di dalamnya ada data diri Olivia dan keluarga. Olivia mempertanyakan apa maksudnya. Thomas menjelaskan tentang data yang ada di ponsel itu. Olivia mempertanyakan apa maksudnya. Ketika Thomas datang, Thomas menjelaskan tentang data yang ada di ponsel itu. Katanya Thomas ini menjual semacam software yang berguna banget lah. Dan karena softwarenya berguna banget, dia dikasih akses pada data semua orang. Dari pengalaman hidup melihat ibunya dulu disiksa, Thomas tidak ingin ada kekerasan lagi. Jadi dia membuat IA, ya semacam orang digital gitu, yang akan memutuskan tentang bagaimana seseorang bertindak agar orang itu menjadi lebih baik, mampu menghadapi tantangan, dan dipastikan memiliki keberanian untuk hidup. Orang yang berbicara dengannya adalah IA itu. IA memberitahu bagaimana Olivia harus ditindak supaya Olivia tidak terus-menerus menjadi gadis yang putus asa, mudah menyerah, dan tidak bisa melawan. Dan dia tidak menjadi korban dari kekerasan siapapun lagi. Olivia merasa ini tidak adil. Katanya kenapa harus komputer yang menentukan hidupnya. Sementara Thomas bersikeras bahwa IA yang dibuatnya ini mampu membuat Olivia menjalani kehidupan yang lebih baik. Olivia menangis sambil berusaha mencerna kata-kata Thomas. Tapi tekadnya untuk keluar dari rumah itu tidak sirna. Dia merencanakan akan keluar dari rumah Thomas esok harinya. Beruntung keesokan harinya, lelaki pemilik SPBU ini datang ke rumah Thomas. Mereka berencana mengambil kayu bakar. Ini kesempatan emas banget buat Olivia. Tapi sayang, kayaknya Olivia belum bangun. Padahal Olivia bisa dengan mudah mendapatkan bantuan di sini. Lelaki itu masuk ke dalam rumah Thomas. Thomas terus saja melirik kamar
kamar Olivia berharap Olivia tidak tiba-tiba muncul. Saat Thomas dan pria itu berjalan menuju tumpukan kayu, Olivia bangun dan keluar kamar. Dia membuka pintu lalu berteriak minta tolong. Thomas yang melihatnya berjalan ke arah Olivia seolah-olah Olivia berteriak minta tolong itu padanya. Lelaki ini tampak bingung. Lalu Thomas menjelaskan bahwa Olivia itu memang gadis di SPBU dan pacarnya melukai Olivia sangat parah hingga Olivia mengalami trauma. Olivia kembali dirantai. Ia memandangi dirinya sendiri dengan tatapan tajam. Olivia berpikir dia mampu kabur dan menjalani hidup yang lebih baik. Jadi Olivia membawa tongkat besi tajam dan ketika Thomas masuk, Olivia langsung memukul kepala Thomas dengan tongkat itu dan membuka rantai besi di kakinya. Setelah berhasil melepaskan rantai di kakinya, Olivia kembali berlari keluar rumah. Thomas yang tersadar segera membawa pistol untuk mencari Olivia. Dengan mudahnya, Thomas mampu menemukan Olivia yang tampak kebingungan di tengah hutan. Thomas kembali menjelaskan dia tidak mau melukai Olivia. Semua yang dilakukannya hanya untuk membuat Olivia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi Olivia dengan berani tiba-tiba memukul Thomas lagi dengan tongkat besi itu. Thomas berusaha menenangkan Olivia dengan keadaannya yang terluka, tapi Olivia malah mengambil pistol dan menembak perut Thomas. Olivia segera berlari sekencang yang dia bisa. Dia mencari bantuan dan kebetulan di jalan raya, lelaki asing pemilik SPBU muncul memberikan tumpangan pada Olivia. Di sisi lain, Thomas terbangun dengan kondisi darah memenuhi sebagian kepala dan perutnya. Dengan susah payah, Thomas kembali ke rumah lalu melihat ponselnya. Di sana tertera nama Olivia dengan status selesai dan tidak ada tindakan yang dibutuhkan. Itu artinya misi membuat Olivia lebih berani dan mampu menjalani hidup seperti orang kebanyakan sudah berhasil. Thomas tersenyum sambil merasakan rasa sakit di perutnya dan Olivia memilih kembali hidup bersama Charlie. Olivia merubah tampilannya dan lebih berani mengatakan semua yang dirasakannya kepada Charlie. Di akhir film, Olivia berada di persimpangan. Saat melihat mobil Thomas melintas, Olivia mengikuti mobil tersebut. Nah, mau ngapain ya itu Olivia? Setelah itu, film pun selesai. Menurut teman-teman, Thomas ini baik atau jahat? Thomas hanya melakukan prosedur sesuai yang diperintahkan oleh IA yang dibuatnya. Tidak ada tujuan melukai Olivia yang lugu. Tapi lama-kelamaan, semua perlakuan Thomas memang ngaruh terhadap respon Olivia. Itulah yang membentuk Olivia menjadi orang yang lebih baik. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman juga bisa mengirim rekomendasi film favorit untuk kita kupas bareng-bareng. Gak lupa Kupas Film ingatkan lagi kepada teman-teman, kalau suka dengan videonya jangan lupa klik like, terus subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.